Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, baiklah kita sampai usaha energi dan daya. Jadi kita sudah sampai pada KD 3.4 dan 4.4. Usaha. Semua benda, jika kita berikan gaya dan benda tersebut mengalami perpindahan, maka benda itu sudah melakukan usaha. Di mana W, usaha, sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. W sama dengan F kali S. Gaya dengan satuan Newton, S dengan satuan meter. Jadi usaha satuannya adalah Newton meter. Atau lebih kita kenal dengan satuan Joule. Kemudian contohnya, seorang pelari melakukan gaya 60 Newton mengelilingi lapangan yang berdiameter 30 meter selama 20 menit sebanyak 2 kali putaran. Pelari tersebut berhenti di tempat yang sama saat dia start. Hitung usaha yang dilakukan oleh pelari tersebut. Kita jawab, diketahui F 60 Newton, perpindahan 0. Kenapa perpindahan 0? Karena di situ tadi pelari berhenti di tempat yang sama saat dia start. Jadi dia tidak mempunyai perpindahan. Kita jawab W sama dengan F kali S. 60 kali 0. Jawabannya adalah 0 Joule. Jadi semua benda meskipun menempuh jarak yang sudah jauh, jika dia kembali ke tempat asal di mana dia mulai start, maka dia dikatakan tidak mengalami perpindahan, sehingga usaha juga sama dengan 0. Kita lanjut. Jika gaya yang diberikan tidak searah dengan arah perpindahan. Jadi, jika gaya F tidak searah dengan perpindahan, maka untuk menghitung usaha, F itu harus dikalikan dengan cos sudut perpindahan. Dikalikan dengan perpindahan. Jadi, W sama dengan F cos alfa dikalikan dengan S. S-nya di sini mewakili perpindahan. Untuk lebih jelasnya, kita buat contoh. Sebelum kita menuju contoh, kalian kenal dulu beberapa nilai sin dan cos dari beberapa sudut istimewa. Sudut 0 derajat, nilai sinusnya atau nilai sinnya 0 dan nilai kosinusnya atau nilai cosnya 1. Sudut 30 derajat, nilai sinnya setengah, nilai cosnya setengah akar 3. Sudut 37 derajat, nilai sinnya 0,6, nilai cosnya 0,8. Sudut 45 derajat, nilai sin dan cosnya sama, yaitu setengah akar 2. Sudut 53 derajat, nilai sinnya 0,8, nilai cosnya 0,6. Sudut 60 derajat, nilai sinnya setengah akar 3, nilai cosnya setengah. Sudut 90 derajat, nilai sinnya 1, nilai cosnya 0. Kalau kita perhatikan, dari sudut-sudut istimewa ini, misalkan di sini ada sudut 0 derajat dengan sudut 90 derajat. Nilai sinnya 0. Sudut 90 derajat yang 0 adalah nilai cosnya. Jadi kebalikannya. Kita ambil lagi misalkan 37 dengan 53. 37 derajat ditambah 53 derajat. Total berapa? 90 derajat. Ini juga akan memiliki nilai sin dan cos yang berkebalikan. Nilai sin 37 derajat 0,6. Nilai cos 53 derajat 0,6. Jadi kebalikannya juga kan. Kita ambil contoh lagi 30 derajat dengan 60 derajat. Total 90 derajat lagi kan. 30 dan 60. Ini nanti juga kebalikan. Nilai sin 30 derajat setengah. Nilai cos 60 derajat juga setengah. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam menghafal ya. Dalam mengingat-ingatnya. Lanjut dengan contoh tadi. Seorang wanita menarik balok dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah perpindahan. Jika balok tersebut berpindah sejauh 10 meter, maka usaha yang ditimbulkan adalah diketahui gaya 50 Newton, perpindahan 10 meter, sudut yang dibentuk antara gaya dengan arah perpindahan adalah 37 derajat.
Kita jawab W sama dengan F cos 37 derajat kali S. W sama dengan 50 cos 37 derajat 0,8 perpindahan 10 meter. Jadi W atau usaha yang ditimbulkan adalah 300 Joule. Next, kita bahas energi. Energi itu adalah sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Nah, energi itu ada dua macam, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu dimiliki benda karena kedudukannya atau tempatnya. Semakin tinggi tempatnya, energi potensialnya semakin besar. Sedangkan secara matematis, rumusnya adalah EP sama dengan MGH. Megah, MGH. EP energi potensial dengan satuan Joule, M massa benda dengan satuan kilogram, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H posisi ketinggian terhadap tanah. Jadi ini kalian hati-hati dalam menentukan ketinggian. Ketinggian diukur dari titik acuan. Titik acuan bisa tanah, lantai, meja, dan sebagainya. Sedangkan energi kinetik, semua benda, kalau dia sudah bergerak dengan kecepatan tertentu, pasti di situ akan timbul yang namanya energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan setengah mv pangkat 2. EK simbol dari energi kinetik dengan satuan Joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Next. Jadi ini keterangannya tadi, energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, sedangkan energi kinetik, energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Kita lihat ada dua peristiwa di sini. Yang pertama, batu atau bola, kita lihat di situ, masih diam di sebuah puncak atau di atas bukit ini. Pada saat dia diam, di situ energi potensialnya maksimum. Jadi dia memiliki energi potensial tertinggi. Dengan energi kinetik 0, karena ini masih dalam keadaan diam, belum mempunyai kecepatan. Setelah digelundungkan, mulai digelundungkan, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, energi kinetiknya semakin besar. Energi potensial semakin mengecil, saat akan menyentuh tanah atau dasar bukit, energi kinetiknya maksimum dan energi potensialnya 0. Nah, kita lanjutkan. Energi mekanik. Energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Saat kita melihat sebuah benda dari ketinggian tadi, nanti ada hubungannya dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kita lanjutkan. Ini hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah, kita ulangi, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi mekanik di suatu titik dan di titik yang lain atau dalam sebuah lintasan memiliki nilai yang selalu tetap, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. EMA sama dengan EMB. EMA itu dari energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B, dan seterusnya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Nah, di sini ada sebuah bola digelindingkan dari titik A dengan lintasan seperti ini menuju titik B sampai pada titik C. Kalau kita mengingat hukum kekekalan energi mekanik di A tentunya sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Ketika dia berada di A, energi potensial A itu menjadi energi potensial tertinggi.
menuruni bukit semakin ke bawah, energi kinetiknya semakin tinggi. Jadi di sini EPA ditambah dengan EKA pasti sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Di sini EPC ditambah dengan EKC. Nah, kita kembali ke soal ya. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung kecepatan bola saat di B. Jadi kita hanya mengambil titik A dan titik B, di mana EMA sama dengan EMB. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB. MGHA ditambah dengan setengah MVA pangkat 2 sama dengan MGHB ditambah setengah MV pangkat 2. Karena bola yang sama, massa bisa dicoret, dihilangkan. Kemudian G dimasukkan 10, ketinggian diukur dari acuan, yaitu 2 meter. 10 kali 2 ditambah setengah M kali 0. M-nya dicoret ya. Kenapa 0? Karena pada saat di A, benda masih belum bergerak, masih tepat akan bergerak. Di sini masih diam-diam. Sama dengan MGHB. Kenapa HB 0? Karena di B itu dia berada pada titik acuan. Sehingga HB-nya sama dengan 0. Setengah M VB pangkat 2. VB-nya yang dicari. Dihitung matematika biasa sehingga ketemu akar 20 atau 2 akar 5 meter per sekon. Usaha dan perubahan energi. Jadi usaha itu bisa dihitung melalui perubahan energi. Baik itu energi potensial maupun energi kinetik. Dirumuskan bahwa W sama dengan delta EK. Delta EK ini adalah delta itu simbol dari delta itu maksudnya adalah perubahan. Delta EK berarti perubahan energi kinetik. Setengah M V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2. Jika yang berubah itu ketinggiannya, berarti usaha bisa dihitung melalui perubahan energi potensial atau delta EP atau sama dengan MGH2 min H1. Contoh soal. Ini contoh soal sebuah benda yang mengalami perubahan ketinggian. Berarti di sini usaha bisa dihitung melalui delta EP. Sebuah bola bermassa 1 kg jatuh dari ketinggian 15 meter. Saat berada pada ketinggian 10 meter, maka usaha yang ditimbulkan adalah, silahkan pakai G10 meter per sekon kuadrat supaya mudah untuk dihitung. W sama dengan MGH2 min MGH1 atau MGH2 min H1. M-nya massa bola 1 kg kali G10. Ketinggian H2 10, H1 15. Ketemu negatif 50 Joule atau W sama dengan usaha yang ditimbulkan adalah 50 Joule. Kenapa tadi negatif? Karena mengalami penurunan energi potensial. Lanjut. Kita sampai pada daya. Daya adalah kecepatan dalam melakukan kerja atau usaha. Itu adalah daya. Daya memiliki satuan dari W per T. W itu usaha, T waktu. Jadi satuan daya adalah Joule per sekon atau Watt. Ada daya, pasti ada efisiensi. Efisiensi itu adalah ukuran tingkat penggunaan daya dalam suatu proses laju energi. Dirumuskan bahwa efisiensi itu adalah daya keluaran dibagi dengan daya masukan kali 100%. Sekian, matur nuwun.